Mi, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Apa? Misal nih, kita baru berumah tangga, terus punya uang 200 juta, dibelikan mobil, pilih mobil baru apa mobil bekas? Pakai nanya, ya mobil baru lah. Kenapa kok mobil baru? Ya aku tuh paling nggak suka beli mobil, apalagi mobil pertama, mobil perjuangan pertama dari yang nggak mau kehujanan, nggak mau kepanasan. Terus pas beli masuk ke bengkel, yang AC tiba-tiba nggak dingin. Terus akinya soak lah, perkabelannya soak lah. Intinya aku nggak mau beli mobil pertama aku tuh malah high maintenance gitu loh. Berarti lebih ke kenyamanan ini. Iya, kenyamanan, terus ke worth it. Lebih ke worth it, ya. Oke, kalau bicara worth it nih, tak potong ini Mi ya. Kalau bicara worth it, mungkin bisa dikatakan worth it bekas kalau menurut aku Mi. Kenapa? Nah, dibilang worth it, jadi dengan budget anggap nih yang sama 200 juta, itu bisa dapat mobil mungkin sekelas Eropa tapi tahun agak tua. Seperti itu. Jadi secara model mungkin, secara tenaga yang lebih besar, dan juga prestis yang lebih tinggi, bisa dikatakan lebih worth it. Nah, kalau itu menurut sudut pandangku. Tapi ya, dengan sudut pandang papi beli mobil bekas, tapi kan kita harus ada resiko nih, nyiapin budget lebih untuk after maintenance-nya, ya kan? Iya Sedangkan sih. aku beli mobil baru, sedangkan kita kalau beli mobil baru, yang jelas udah free service 5 tahun, free ganti oli 5 tahun, intinya udah gak ngeluarin duit banyak-banyak lagi. Tapi kalau beli mobil Eropa, apalagi bekas, itu pasti ada aja masalahnya. Apalagi mobil Eropa pasti mahal. Itunya apa tuh spare partnya, ganti-ganti olinya sekali. Mungkin sekali masuk bengkel tiba-tiba ada 7 juta, 5 juta, ayo. Iya juga sih, tapi kan balik lagi pastinya kan ada orang yang sudah menyiapkan dana lebih nih untuk perawatan mobilnya kayak gitu. Ya, Ini menurut kan, aku. Ya itu kan papi tadi kan udah ngomong mobil pertama dengan budget 200 juta, ya kan? Terus masih ngeyel, ada budget lebih. Ya ngomong dari awal kalau ada budget lebih, ya aku pasti pilihan yang lain gitu loh. Nah, tunggu dulu. Namanya apa ya? Punya budget 200 juta lebih kan nggak mungkin nggak nambah tuh dari hasil kerja kayak investasi atau dari orang tua mungkin bantu support untuk perbaikan lah, biaya ini biaya itu kan juga masih masuk akal kalau menurutku. Kayaknya nggak mungkin ya. Lebih ke kayak ya udah, kalau ada budget segitu kan namanya rumah tangga udah di udah di list tes ini untuk budget untuk ini budget untuk ini. Balik lagi, kalau POV seorang istri pasti lebih memilih beli mobil yang low maintenance. Jadi istilahnya beli mobil, isi bensin, jalan lagi gitu aja. Iya, udah nggak perlu masuk bengkel, benerin inilah, benerin itulah, tiba-tiba setahun kemudian, aduh AC-nya udah nggak dingin lagi. Terus lagi, aduh akinya udah soak lagi. Terus ini lagi, aduh joknya udah ngopek. Nah, enggak. Oke deh. Lebih kalau pasti ibu-ibu luar sana juga sama kayak aku kan pendapatnya. Ya setuju sih. Tapi kalau mungkin di kacamata beberapa suami ya pasti ingin mobil yang terlihat keren nih di jalan. Kita pakai nih sama istri tersayang. Nah lagi kalau sudah punya anak, sama anak yang kecil-kecil lucu-lucu, dibawa pakai mobil anggap aja Mercy atau BMW dengan budget yang sama, tapi bisa bawa mobil yang lebih keren. Nah, prestisnya kan beda di situ Mi. Ini ditanya soal mobil untuk harian atau mobil untuk gaya-gayaan dulu. Kalau emang mobil untuk gaya-gayaan, ya udah tuh mobil kedua yang Eropa nggak masalah. Tapi kalau untuk mobil harian, keperluan kerja, keperluan bisnis, menurut aku lebih worth it-an mobil Jepang dan baru gitu. Budget 200 juta ya ini ya Mi. Iya. 200 juta. Kira-kira apa? Kalau 200 juta butuhnya yang 2 baris, suka yang 2 baris apa yang 3 baris nih? Yang jelas aku pengennya yang bagasinya lebar, luas, terus
Ya kalau bisa 3 baris, karena kan kita kalau ke pulang bisnis kan pasti pengen bagasi belakang lebih lebar. Terus kalau misalkan ada keluarga ikut juga nggak terlalu sempit. Terus kalau misalkan punya anak lebih dari 3 atau 2 kan juga nggak kesempitan juga. Nggak Jadi aku dusel-duselan ya. Iya, Oke, berarti istilahnya ini keluarga apa ya, cemara, keluarga cemara ini. Oke, kalau mungkin 3 baris kan yang seperti kita tahu, pastinya kan kalau tadi Mami bilang low maintenance, terus servisnya nggak susah, nggak mahal, ya mungkin 2 juta bisa dapat Avanza, sekelas Avanza, terus R3 mungkin, Expander itu juga mungkin bisa dapat. Kalau Jepang ya, kita bicara Jepang ya. Kalau Eropa ya jangan harap lah 200 juta mobil baru dapat. Nah iya kan, yang mending yang baru ya kan. Udah dapat free apa servis 5 tahun, ganti oli, apalagi nanti ada free yang lain nih kan. Ya bener sih. Udah. Tapi ya terus sisa budget yang lainnya dibuat yang lain, buat bisnis atau buat apa. Itu sih logikanya istri tuh kayak gitu. Kalau lagi bapak itu agak kurang masuk akal. Ya, ibu selalu benar. Itu poinnya. Nah, jadi kalau menurut Mami kesimpulannya gimana nih terkait budget 200 juta pembelian mobil pertama buat pasangan yang baru menikah? Kalau dari POV seorang istri yang sangat soleha dan pemikirannya matang, ya aku pasti memilih untuk beli mobil baru. Yakin nih nggak kepingin model yang keren, punya Ya mobil kepingin, Eropa? tapi itu nanti mobil kedua. Karena ini menurut aku kayak mobil pertama kali yang mau dimilikin sama pasutri baru. Ya pasti yang penting biar anak-anaknya itu nggak kehujanan, nggak kepanasan, cari mobil yang worth it. Karena kalau udah punya anak itu pengeluaran udah tambah banyak. Terus kalau misalkan ditambah lagi pengeluaran untuk mobil tuh kayak kurang apa ya? Kurang ikhlas gitu loh. Kurang ikhlas. Buat apa beli mobil udah ngeluarin budget 200 juta terus masih masuk bengkel itu kan? Kayak Iya sih. Oke. Iya. Jadi kalau menurut aku masih ya ngeyel. di mata suami ya tetaplah nggak ada salahnya orang kepingin tampil beda nih, tampil nggak pasaran lah, nggak umum di jalan, seperti budget 200 juta punya mobil Eropa nih gitu. Jadi nggak ada salahnya menunjukkan prestis nih, punya kebanggaan tersendiri, hasil kerja keras. Anggap aja Mi 200 juta kan, kerja keras pagi siang malam, terus tiap hari punya mobil yang keren, itu nggak salah selama bisa sanggup untuk maintenance-nya. Selama juga itu uang-uang yang keluar buat mobil Eropa itu isinya tahu ya. Balik lagi ke izin Menteri Keuangan. Iya. Iya. Jadi pada kesimpulannya mobil Eropa maupun mobil Jepang itu udah termasuk pilihan masing-masing orang. Jadi nggak ada plus dan minusnya. Jadi nggak yang POV orang tuh kan beda-beda. Tapi aku yakin POV seorang istri di luar sana tuh pasti sama kayak aku. Dan POV seorang bapak-bapak tuh pasti juga sama kayak papi. Ya. Jadi ya udah. Ditampung aja, belinya kapan nggak tahu. Oke, jadi kalau dibilang dari sudut pandangku tetap tidak ada salahnya seperti itu. Jadi kalau keputusannya untuk beli mobil baru atau dengan budget segitu kan pasti dapat Jepang nih. Itu nggak salah, untuk pastinya kenyamanan keluarga itu kan yang paling prioritas. Tapi kalau tetap di sisi lain dengan budget segitu tampilnya beda, lebih prestis, tapi ada dana darurat lah untuk maintenance, itu nggak ada salahnya ngambil mobil Eropa. Jadi balik lagi sih buat teman-teman ya yang mau ambil mobil, pilih mobil budget 200 juta pertama kali untuk pasangan muda, ini balik lagi ke kebutuhan seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau jangan dipaksakan karena gengsi. Dan harus dipikirkan nih resiko-resiko ke belakangnya kayak gimana. Apalagi nih mobil pertama kalian, jangan sampai kalian merasa kecewa karena beli mobil pertama kan. Betul, pertama kali itu istilahnya euforianya itu lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi jangan sampai
kedepannya trauma nih beli mobil seperti itu, Dan padahal itu cukup krusial kebutuhan. juga kan pemilihannya. Iya, karena itu Jadi bukan uang harus kecil. apa ya, mematangkan budget, Matakan. mematangkan pilihan, terus menyesuaikan kebutuhan kalian nih. Kalian punya anak berapa, terus itu mobil nanti bakalan jadi kayak apa ya, dibuat apa, dibuat antar anak sekolah, dibuat kerja juga, dibuat hal-hal yang positif untuk rumah tangga, dibuat mudik kemana. Nah itu kalian juga harus perhitungkan itu gitu loh. Betul. Nah, kecuali nih ada dana lebih di luar itu, bebas sudah mau mobil tipe apapun dari negara manapun itu bebas. Balik lagi ke kebutuhan dan hasil konsultasi dengan pasangannya seperti itu. Yes. Nah, jadi mungkin itu saja sih Mi untuk sesi tanya jawabnya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya ya, atau mungkin mau dibahas pertanyaan seputar otomotif pasangan, bisa langsung ya komentar. Apa lagi? Boleh langsung komentar saja. Kita tunggu di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.